Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our songs shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Kuduslah Tuhan namamu. Imamat pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 sampai 18. Selebihnya haruslah dimakan oleh Harun dan anak-anaknya. Haruslah itu dimakan sebagai roti yang tidak beragi di suatu tempat yang kudus. Haruslah mereka memakannya di pelataran kemah pertemuan. Janganlah itu dibakar beragi. Telah kuberikan itu sebagai bagian mereka daripada segala korban api-apianku. Itulah bagian maha kudus, sama seperti korban penghapus dosa dan korban penghapus salah. Setiap laki-laki di antara anak-anak Harun haruslah memakannya. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Itulah bagianmu dari segala korban api-apian Tuhan. Setiap orang yang kena kepada korban-korban itu menjadi kudus. Inilah hukum tentang korban sajian. Dan banyak perintah kepada Harun dan anak-anaknya untuk melakukan perantaraan antara bangsa Israel dengan Allah. Ketika mereka datang mempersembahkan korban, mereka melakukannya dengan sangat teliti dan dengan menghormati kekudusan Tuhan. Sangat berbeda dengan kita yang melihat kekudusan saat ini. Namun waktu itu kekudusan dapat sewaktu-waktu membunuh mereka, seperti renungan yang kemarin. Tetapi kekudusan yang mereka alami saat ini bukan membawa dampak negatif atau kematian, melainkan memberikan anugerah. Karena mereka boleh mengecap setiap daging yang dipersembahkan, yang dikhususkan, yang dikuduskan untuk Tuhan, dan mereka boleh memakannya. Itulah bagianmu dari segala korban api-apian Tuhan. Setiap orang yang kena kepada korban-korban itu menjadi kudus. Hanya kena kepada korban-korban itu. Setiap orang, tidak mengenal siapapun itu, akan menjadi kudus. Kekudusan Allah dapat menguduskan orang-orang di sekitarnya, tempat di sekitarnya, area di sekitarnya. Demikianlah hal yang dialami oleh Yesaya di pasal yang ke-6.
ketika dia bertemu dengan Tuhan. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya." Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Sebuah respon normal ketika ada kekudusan Allah, maka di sana ada kematian orang-orang yang najis. Namun berbeda ketika anugerah Tuhan menyertai. Tuhan beranugerah kepada Yesaya, Tuhan beranugerah kepada Israel, Tuhan beranugerah kepada imam. Dan ketika kekudusan Allah menyentuh seseorang yang najis, maka orang-orang yang najis itu akan menjadi kudus. Sama seperti kita, orang-orang yang najis, orang yang tinggal di negara yang najis, orang yang tinggal di bumi yang najis, yang selalu berinteraksi dengan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Namun ketika kekudusan Allah menyentuh kita dengan anugerahnya, ketika Yesus Kristus datang menyentuh orang sakit yang harusnya dia tidak boleh sentuh, ketika Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkan yang terluka, untuk mengampuni orang-orang yang berdosa, demikianlah kematian yang seharusnya ditanggung oleh orang-orang najis seperti kita, itu ditanggungkan kepada dia di atas kayu salib, sehingga kita boleh dikuduskan oleh Tuhan. Mari kita serukan kepadanya, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, suci." Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, dikuduskanlah kerajaanmu. Dan memang Allah yang kudus itu seharusnya kami tidak dapat berinteraksi karena diri kami yang najis. Namun anugerahmu yang melimpah atas Israel, Engkau berikan juga kepada kami. Sehingga kami orang-orang yang berdosa, yang najis, yang seharusnya mati ketika bertemu dengan Tuhan, kami boleh diampuni dosanya dan dilayakkan. Bahkan bukan cuma dilayakkan, kami dikuduskan menjadi orang yang tahir dan tidak lagi dianggap najis di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami, pimpin kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.